ini link untuk ekstensinya. Tes dengarkan siapa ya? Putus Pak. Ini link buat ekstensinya. Lalu kemudian ini materi kita yang kemarin. Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Ternyata untuk pertemuan kita yang kemarin punya hal libur, itu secara judul akademik ini ya masih nggak ganti ini. Gitu potong satu. Coba non 10. Materi kita yang hari ini oke, kita bahas dulu yang soal kemarin. Oke, di sini tugas latihan kemarin ya. Oke, di sini nyatakan, misalkan user mengekspresikan pesan dengan cara menggeser huruf abjad 8 posisi ke kanan. Nyatakan fungsi matematik yang memetakan plaintext ke ciptext ya. Jadi di sini plaintext-nya berarti fungsi matematiknya adalah ciptext sama dengan P sama dengan P plus 8 ini otomatis. Adalah geser ke kanannya, itu K ya. Lalu di modulo 26. Nah, lalu untuk di sini tentukan ciptext pesan dari rumah. Otomatis Z, C, U, AP ya. Ada yang berbeda. Oke. Di sini hurufnya dari 0 sampai 25, untuk A sampai Z. Lalu untuk karakter ujinya sendiri, 9 angka pertama dari kode ISBN sebuah buku adalah 007053965. Itu kan karakter uji untuk buku ini. Lalu yang kita dapat adalah di 2020 modul 11 dengan 0. Jadi karakter ujinya adalah 0. Lalu untuk tunjukkan bagaimana kumpulan data dengan kunci sebagai berikut. Dengan angka semanakah modulo 17. Didapatlah 714, 17 terus 31 modulo 17 sama dengan 2, 26 modulo 17 sama dengan 9, 373 modulo 17 sama dengan 16, 775 modulo 17 sama dengan 10, 906 modulo 17 sama dengan 5, 509 modulo 17 sama dengan 11, 2032 modulo 13 sama dengan 9, 433 sama dengan 8, 4 modulo 7 sama dengan 4, 136 modulo 7 sama dengan 0, dan 1026 modulo 7 sama dengan 8. Jadi kita petakan ya. Nah, di sini memang di nomor 3 ini kan nggak ada tulisan fungsinya itu sampai berapa gitu untuk letak posisinya. Tapi dari hasilnya kita bisa lihat ya, dari 0 paling dasarnya adalah 17. Jadi paling aktif kita lebihin 2 atau 3 gitu ya. Kenapa 2 atau 3? Karena kita lihat di sini ada beberapa angka-angka yang sama, gitu kan. Ada 0, ada lagi 16 nih, dan ada 2 angka yang sama gitu. Nah,
memang kalau dari sini kita bisa mengurutinya dari yang terkecil dan terbesar ataupun sesuai dengan soal dari yang dari yang dari soal yang berurutannya. Tapi kita buat fokus maksudnya sepakat ya bahwa untuk soal seperti ini kita sesuaikan dengan urutan soalnya. Karena ketika diurutkan lagi dari yang terbesar terkecil, penempatannya akan berbeda walaupun dengan metode yang sama agak sedikit berbeda gitu. Berbedanya adalah pada posisi yang mereka punya double gitu. Oke, di sini ada 0. Di sini ada 714 dan 136. Pertama kita lihat dulu di 14 berarti di 0. Lalu di 631 di posisi kedua, 26 di posisi ke-9, 373 di posisi 16, 775 di posisi 10, 906 di posisi ke-5, nah 509 di posisi 16 karena resolution collision resolusi bentrokan adalah dia harus menempatkan tertinggi ke kanan ya, bukan ke kiri. Jadi makanya saya bilang dia perlu dikasih space ini karena untuk menempatkan yang double ini gitu. Nah, yang 509 di 16, nah ke kanannya kemana? Yang 0 sebelumnya ada 17. Makanya taruh di 17. Seperti itu. Lalu di 2032 adalah model 17,9. Berarti di 9. Nah, di 9 juga, ini juga sama nih. Karena di 9 sudah terisi, dan di 10 juga sudah ada 75, berarti ke kanan kan. Kanannya adalah 2032. Gitu. Lalu, selanjutnya, 232 ada 128, yang 4, 4 model 7 sama dengan 4, yang kosong, nah ini juga kosong. Nah, di sini karena kosong, yang sebelumnya jadi kosong, bisa 36, awalnya satunya kosong ya, jadi dipindah ke sini, pindah ke 1. Lalu yang terakhir adalah di 1026, di model 8. Ini 1026 kan model 8, 8-nya sudah terisi. Terus 9 juga udah, ada 9, kan 9 ada 2. Ada yang model 26 sama model 23 gitu. Karena 9 lalu diisi 10 juga udah ada 75, maka 9 taruh di 11. Nah, 8 ini punya double, karena sudah terisi, maka tertinggi ke kanan, maka taruh di 12. Gitu. Karena saya lihat ada beberapa yang jawab, ini cukup sampai 16, lalu diisi yang sebelah sininya gitu. Maksudnya secara kaidahnya, karena kan ini ke kanan, bukan ke kiri, jadi terus ke kanan. Selanjutnya, ditentukanlah bilangan acak hasilkan Xn sama dengan Xn minus 1 plus 1 modul 7. Hasilnya adalah 150, 150, dan seterusnya kalau sampai Xn sekian, karena udah pengulang 2 kali. Sampai sini dia mau ditanya. Oke. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Yaitu kita masuk ke bab kombinatorial dan pulang listrik.
Iya, saya ambil air minum. Pak, maaf Pak, suaranya belum ada. Apakah Bapak sengaja mematikan mic-nya? Oh iya, sorry, maaf. Ulang ya, saya lupa. Oke, saya tadi habis ambil air minum, lupa saya ini.
Jadi kombinator adalah cabang matematika mempelajari pengaturan pada sebuah objek-objek, gitu kan. Nah, solusi yang diperoleh dengan kombinator ini adalah jumlah pengaturan application itu di dalam himpunannya. Contohnya seperti ini. Misalkan sebuah nomor mobil di negara X terdiri 5 angka diikuti dengan 20. Dan tidak boleh pertamanya 0. Berapa banyakkan nomor plat yang dapat dibuat. Jadi, gimana cara menghitung kemungkinan yang dapat dibuat dari peserta tersebut. Lalu ada namanya sandi lewat. Sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan berapa banyak sandi lewat yang dibuat. Jadi ini berapa kali dibuat dengan 6 karakter. Panjangnya 6-8 dan ada huruf dan angka. Kalau biasanya sekarang udah sampai 10 karakter, ada huruf kecil, ada bagian namanya peta karakter dan angkanya. Nah, cara sederhana untuk mencapai tersebut adalah dengan mengenumerasi semua komponen jawaban. Nah, maksudnya mencapai atau menghitung satu persatu kemungkinan jawaban yang dari pesan-pesan tersebut. Kalau objeknya sedikit mungkin mudah dilakukan, tapi jika objeknya banyak maka tidak sampai itu saya belum melihat di KPPI. Tapi kalau kita ini seperti biasanya itu kayaknya ini sangat sulit gitu ya. Nah ini contohnya di sini bila kita mengenumerasi contoh pertama yaitu adalah plat mobil ya, maka kemungkinannya apa yang dapat kita jawaban satu-satu ada 1, 2, 3, 4, 5 AB, AC, BC, terus atau bisa dibilang ada juga nanti 1, 2, 3, 4, 5 AB, 1, 3, 2, 5 AB, masukkan AB-nya dulu, selesai AB baru nanti ada AC-nya lagi, nah selesai baru BC-nya, dan seterusnya. Itu baru yang depannya 1, nanti ada depannya 3, 2, dan seterusnya. Dan kalau satu otomatis memakan waktu. Nah, disinilah peran kombinatorial yang merupakan seni berhitung menyelesaikan persoalan. Nah, cobaan di sini ada beberapa cobaan. Melempar dadu, melempar dadu 6. Hasil percobaan yang mungkin ada untuk adalah muka dadu 1, 2, 3, dan 6. Maksudnya 2 sampai 6. Lalu melempar koin otomatis cuma 2 kemungkinan depan dan belakang. Muka koin bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Ini koin lama banget ya. Majadah. Tahun 90-an. Lalu yang ketiga, memilih 5 orang wakil dari 100 mahasiswa. Hasil yang diperoleh adalah perwakilan yang mengatakan 5 mahasiswa. Kemungkinan perwakilan dapat dibentuk adalah ya banyak sekali. Nanti ada di bahasan. Lalu menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, E, tidak boleh huruf yang berulang di dalam kata. Nah, hasilnya adalah A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, C, D, E, B, dan seterusnya. Nah, kaidah menghitung di sini ada 2. Kaidah menghitung dalam kombinatorial. 2 kaidah dasar digunakan pada teknik menghitung kombinatorial adalah kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Nah, untuk kaidah perkalian sendiri, bila percobaan satu mempunyai hasil P, hasil percobaan mungkin terjadi atau mengkalikan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai hasil percobaan yang mungkin terjadi atau mengkalkulasi kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan percobaan dilakukan, maka dapatlah P kali Q atau menghasilkan P kali Q mungkin jawaban. Nah, sebenarnya sih kalau di sini kalau ada satu percobaan
Maksudnya satu kemungkinan kita ada mahasiswa terdiri dari laki-laki dan perempuan, berapakah apa namanya yang dapat mencalonkan seperti itu contohnya. Nah di sini apa namanya ada dan atau. Jadi sebenarnya di sini kalau kalian lihat dan atau ini adalah apa namanya sebagai kunci ya, sebagai kunci di mana kita akan mengalihkan sebuah percobaan tersebut atau menambahkan. Di sini atau adalah menambahkan. Contoh yang kedua adalah pada penjumlahan, bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan jawaban. Percobaan dua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan jawaban. Maka hanya satu percobaan yang dapat dilakukan. Jadi hanya ada satu percobaan dilakukan. Kalau misalnya contoh ini adalah apakah apa namanya kayak ada terdiri dari 6 mahasiswa dan 4 perempuan, berapakah pasangan yang didapat gitu kan. Kalau misalnya harus dua-duanya bagus sekali. Kalau misalnya tidak, di sini adalah ada 6 mahasiswa dan 6 jadi 10 mahasiswa, ada 6 laki-laki dan 4 perempuan yang bisa mencalonkan hanya satu orang, otomatis cukup ditambah seperti itu. Nah, itu tindakannya. Perhatikanlah kata yang garis bawahi pada kode di atas dan serta atau. Kedua kata ini adalah kunci untuk mengidentifikasi apakah suatu persoalan menghitung disebutkan dengan kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian menyatakan bahwa kedua percobaan dilakukan simultan atau serempak. Sedangkan pada kaidah penjumlahan kedua percobaan dilakukan tidak simultan. Nah, ini contohnya untuk yang ini geometri 5.7. Jadi kaidahnya sebetulnya cuma contohnya banyak. Nah, dari contoh-contoh di sini, contohnya ada sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, ada nasi goreng, roti, atau ayam satu dan sop. Lalu minumannya ada 3 jenis nih, susu, kopi, dan teh. Pertanyaannya berapa banyak pasangan makanan yang dapat dipesan. Jadi dari menu itu otomatis nasi goreng bisa 3 ini, roti sama ini jadi 3 dan 3 ya. Jadi otomatis ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, ada 15. Nah, masalah jadilah mengidentifikasi kemungkinannya nasi goreng dan susu, nasi goreng kopi, nasi goreng teh. Roti dan susu, nasi dan kopi, nasi dan teh. Nasi ayam dan susu, nasi ayam kopi, dan soto ayam dan susu, soto ayam dan kopi, dan soto ayam dan teh. Sate dan susu, sate dan kopi, sate dan teh. Sop dan susu, sop dan kopi, dan sop dan teh. Nah, dengan kombinatorial kita memandang bahwa penjelasannya intinya sehingga akan menggunakan kaidah perkalian jumlah kemudian pasangan makanan dan minuman dapat dipesan adalah 5 dikali 3 ya. Jadi 5 makanan 3 minuman. Jadi kalau simultan serempak dikali, kalau tidak simultan serempak ditambah. Nah di sini apa ini? Jabatan Ketua Himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 197 atau angkatan tahun 98. Jika terdapat 4 mahasiswa angkatan 97 dan 52 mahasiswa berapa cara memiliki pejabat ketua himpunan. Jabatan ditawarkan hanya ada satu oleh seorang mahasiswa dari kedua angkatan ya. Jadi ada 45. Dan ini berapa cara memilih pejabat ketua himpunan. Ketua kalau misalnya berpasangan sama bisa dikali. Tapi kalau enggak berpasangan jadi ditambah. Sini penjelasannya ada 45 caranya orang punya 97 dan ada 52 cara memilih satu orang angkatan 98. Namun hanya satu orang dari kedua angkatan tersebut yang terpilih.
dari dua kejadian yang dilakukan, sehingga dengan menggunakan kaidah penjumlahan, jumlah cara memilih pejabat tersebut sama dengan jumlah mahasiswa pada kedua angkatan. Jadi 42 tambah 52 dengan 97. 9 kali jadi ada 97 cara ya. Bisa cara ataupun kandidat tepatnya. Di sini sekelompok mahasiswa terjadi 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapakah jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Ini karena dua-duanya berarti dikali. Ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika kedua orang wakil harus dipilih, maka jumlah kewakilannya adalah 4 kali 3 itu 12. Nah, di sini kalau mahasiswa dengan hal yang sama, cuman syaratnya berapa jumlah cara memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut. Kalau 1 berarti ada 7, 4 ditambah 3. Contoh yang lainnya, misalkan himpunan A, B, C, D, E, dan himpunan B, 1, 2, 3, berapa banyak pasangan yang terurut yang dapat dibentuk antara himpunan A dengan himpunan B ya, yaitu A kali B. Nah, nyatakan pasangan terurut ada A, B dalam ini adalah A, pada elemen A dan B pada elemen B, karena anggota himpunan A yang mungkin menjadi elemen pasangan pertama dari 5 buah, dan anggota himpunan B mungkin menjadi elemen kedua pasangan ada 3 buah, akan banyaknya pasangan terbentuk adalah 5 dikali 3. Merupakan jumlah elemen dari himpunan hasil operasi kalau B. Nah, ini contoh yang lainnya. Terdapat 4 rute yang dilalui kendaraan dari Jakarta dan Bandung. 3 rutenya lagi dari Bandung ke Jogja. Pertanyaannya, berapa banyak cara seseorang berpergian dengan kendaraan dari Jakarta ke Jogja melalui ke Bandung, dan berapa banyak cara seseorang berpergian pergi dengan kendaraan dari Jakarta ke Jogja melalui Bandung. Yang A, misalnya, seorang dari Jakarta ke Jogja harus melewati rute Jakarta Bandung dan rute Bandung Jogja. Ada 4 pilihan rute terdapat. Nah, di sini 4 pilihan rute dan 3 rute. Ada 4 pilihan rute dari Jakarta ke Bandung dan 3 pilihan rute dari Bandung ke Jogja. Sehingga jumlah rute dari Jakarta ke Jogja via Bandung adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, pertanyaan B-nya, berapa banyak seorang berpergian dengan pergi dengan kendaraan dari Jakarta ke Jogja? Nah, ada 12 rute, karena yang hanya sudah didapat. Ada 12 rute dari Jakarta ke Jogja via Bandung. Dan 12 rute lagi dari Jogja ke Jakarta ke Bandung, sebaliknya lagi. Karena perjalanan pulang pergi Jogja-Jakarta dan Jogja-Jakarta, maka perjalanan rute seluruhnya adalah 144 ya, untuk berkendara pulang pergi. 44 cara. Nah, di sini ada perluasan kaidah. Kaidah menghitung sebelumnya cuman mungkin 1 atau 2 ya. 1 atau 2 variabel. Nah, kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dari dapat yang mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Jika n buah percobaan masing-masing P1, P2, dan seterusnya, hasil percobaan yang diganti adalah kaidah ya PI bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah percobaan adalah sama kalau yang pada perkalian sama dikali aja seterusnya. Kalau yang penjumlahan dikalikan penjumlahan sesuai banyaknya percobaan. Contohnya seperti ini. Jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing bisa dijawab dengan benar atau salah, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Ada 10, setiap satu kotak bisa salah bisa benar. Otomatis adalah
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 10. 10 jadinya berapa tuh? Kita hitung ya. Jumlah juga adalah 2 pangkat 10 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10. Nah, lalu yang Mas bilang, berapakah banyak jumlah kata 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf A, B, C, D, tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata. Gitu. Lalu berapa banyak jumlah kata 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, E jika pengulangan dari perkulangan. Nah, harusnya ada yang ini tidak maksudnya tidak ada boleh ada huruf yang berulang. Jika tidak ada boleh benar-benar. Jika tidak ada boleh huruf yang berulang, jadi tidak ada yang berulang. Yang B boleh berulang. Yang C banyaknya jumlah kata pada jawaban A yang diawali oleh huruf A, dan B adalah banyaknya jumlah kata pada soal A yang terakhir oleh huruf A. Nah, andaikan posisi 5 huruf dalam setiap kata menjadi 5 buah kotak, dibuat 5 kotak. Kotak pertama dapat diisi dengan salah satu dari 5 huruf. Jadi ada 5 cara. Kotak dapat diisi dengan 4 cara, karena ada 1 cara sudah dipakai kotak pertama. Kotak ketiga diisi dengan 3 huruf, karena 2 huruf yang sudah dipakai, dan seterusnya. Nah, kotak keempat diisi dengan 2 cara, kotak kelima dengan diisi dengan 1 cara. Ini yang tidak boleh berulang. Gitu ya. Di awalnya 5 huruf, 4 huruf, 3, 2, dan 1. Nah, seperti ini. Jadi kotak pertama di sini ada 5 cara, kotak kedua 4 cara, kotak ketiga 3 cara, kotak kedua ada 2 cara, kotak keempat ada 4 cara, kotak kelima yang bingung. Jadi kotak kelima ada 5 cara, kotak keempat ada 4 cara, kotak ketiga ada 3 cara, kotak kedua ada 2 cara, dan kotak satu ada 1 cara. Nah, karena setiap kotak pasti diisi dengan 1 huruf, 1, 2, 3, dan 4, dan 5, maka kita mengulang beda kali ya. Jumlah kata yang dibentuk adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 120 buah. Seperti itu. Jadi 5 kotak lengkap, yang selanjutnya dikurangi 1 karena nggak boleh berulang kan. Seperti itu, nggak boleh berulang. Jika yang B, jika pengulangan huruf diperbolehkan, maka dapat diisi dengan 5 cara. Ini adalah 5 pangkat 5, yaitu 3.125. Untuk yang C sendiri, kotak satu hanya dapat diisi dengan 1 cara, yaitu huruf A. Kotak kedua 4 cara selain huruf A. Kotak ketiga 3 cara, kotak keempat 4 cara, dan kotak kelima 1 cara. Maka jumlah kata yang dapat diisi adalah 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ada 24. Nah, kotak satu hanya diisi dengan 4 cara dan huruf A. Dan kotak kedua 4 cara. Terus jadi dipakai untuk kotak pertama bisa 4 huruf masuk huruf A. Kotak ketiga 3 cara, kotak keempat adalah 2 cara, dan kotak kelima adalah 1 cara. Maka jumlah yang kata yang dapat disusun adalah 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi ini juga kita melihat soal di D dengan melihat jumlah kata yang tidak diawali oleh huruf A, yaitu 20, dikurangi 24, jadi 96. Ada cara yang lainnya. Ini cara yang lain. Masuk ke 10. Maka perpustakaan memiliki 6 buah buku bahasa Inggris, 8 buah buku 8 buah buku bahasa Prancis, dan 10 buah buku bahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapakah jumlah cara memilih? A. 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa berbeda, dan 1 buah buku sembarang bahasa. Jadi kalau yang A tinggal
berapa pembelajaran memilih 3 buku dari 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa harus dikalikan kalau semesternya harus masuk. Nah kalau ini hanya 21 aja, boleh mana aja, 24 cara. Nah ini contohnya agak sedikit panjang. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 99.000, termasuk 1000 dan 99 sendiri yang yang semua angkanya berbeda. Yang pertama, yang semua angkanya berbeda, yang pertama, dan kedua adalah boleh ada angka berulang. Nah, karena yang diminta adalah bilangan ganjil, kita perlu memulai dari angka 1 yang terlebih dahulu. Jadi kalau dibilang angka satuannya berapa, kok ada 1, 3, 5, 7, 9, dari 4. Yang ribuannya posisinya adalah ada 8. Yang ratusan juga ada 8. Yang 7-nya juga, yang puluhan ada 7. Ya, kecuali 3 angka yang sudah dipakai pada angka satuan ya, ribuan. Yang terakhir ya, jadi banyak yang bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 kali 8 dikali 7. Jadi ada 2.240 buah. Nah, kalau misalnya bila berulang gimana? Berarti tinggal diberikan juga jika perulangan angka diperbolehkan, maka untuk posisi satuan tetap ada 5 angka, untuk posisi ribuan ada 9 angka atau 9, untuk posisi ratusan ada 10 kemungkinan 0 ke 9, dan untuk posisi puluhan ada 10 kemungkinan. Dan banyak yang ganjil seluruhnya adalah 5 dikali 9 kali 10 kali 10. Jadi ada 4.500 buah. Nah, contohnya lain untuk bahasa pemrograman. Berapakah nilai K dari berapa nilai K sesudah kode pemrograman berikut dieksekusi? Nah, kalau dilihat sebenarnya dari sini kelihatan ya, saya membacanya dari ini doang, perintahnya. For PI sama P1N dia belum di sini. Jadi PI-nya 1, P2-nya ada. Dia nggak berulang. Berulangnya terpisah gitu ya, bukan di dalam. Kalau berulangnya terpisah otomatis ditambah. Kalau secara alatnya gitu. Dan semua itu berarti M buah kaleng ya, pengulangan. Setiap kalang bukan kaleng. Setiap kalang salah satu I sebenarnya 1 sampai 2 seterusnya. Seksi sebanyak N kali, pada setiap kalang nilai K selalu ditambah 1. Nilai K pada awalnya 0, karena setiap kalang dilaksanakan tidak secara bersamaan. Kan itu tidak secara bersamaan, karena P1 setiap ganti P2. Jadi berapakah faedah, berapakah banyaknya persamaan yang ada gitu ya. Maka pada eksekusikan N tambah 1 tambah 2 tambah sekian. Beda lagi yang ini. Kalau yang ini si P1 P2-nya itu di dalam pengulangan tersebut. Jadi ketika sebelum diulang masih lagi pengulangan lagi pengulangan, baru dia stop di sini. Nah, otomatis kalau seperti ini adalah N kali N kali N kali N. Misalnya N kali N1 kali N2 dan kali N seterusnya. Nah, ini ada contohnya ada algoritma Sides ya. Nah, di sini berapa banyaknya temuan kunci yang harus dicoba untuk menyiapkan ciphertext. Jadi algoritma DES menggunakan kunci P untuk menentukan pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi. Hanya kunci DES adalah 8 karakter atau 64 bit. Orang yang ingin mengucapkan sandi, pesan tersandi menjadi pesan plain text harus mencoba seluruh kunci yang hanya nomor tersebut. Berapa banyak kemungkinan kunci yang harus dicoba untuk memecahkan ciphertext. Jadi kemungkinannya otomatis adalah banyak, karena ada 64 posisi yang masing-masing memiliki 2 kemungkinan dan 0, maka jumlahnya adalah 2 pangkat 64. Banyak ya
contohnya nah ini yang tadi lanjutan tadi. Contoh yang 16, suku bilangan dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Misalkan angka tidak dibolehkan. Berapa banyakkah bilangan 4 angka yang kurang dari 5.000 namun habis di 5. Ternyata dibentuk dari angka tersebut. Penyelesaiannya, ada 4 angka bilangan yang dibentuk. Karena disyaratkan bilangan kelipatan 5, maka angka paling kanan dapat diisi dengan 5 saja. Angka posisi 1 dapat diisi dengan 3 cara, 2, 3, 4. Posisi kedua dengan 5 cara. Dua angka yang sudah dipakai posisi 1 dan kedua. Angka posisi ketiga diisi dengan 4 cara. 3 lainnya sudah dipakai, itu satu kedua. Karena sudah posisi telah diisi, maka kita menggunakan kaidah perkalian untuk menghitung bilangan bulat bentuk. Jadi 3 kali 5 kali 4 ya, kali 1. Jadi ada 62. Lihatlah sebuah contoh pada aslinya. Contoh keduanya yaitu sandi lewat password sistem komputer yang panjangnya ada 6 karakter. Setiap karakter boleh berupa huruf dan angka, dan huruf besar tentunya tidak dibedakan. Nah di sini untuk sandi lewat dengan panjang 6 karakter, jumlah kemungkinannya adalah 36 pangkat 6 2M sekian untuk sandi lewat 7 karakter, 7/8M sekian. Untuk yang sandi lewat panjangnya 8 karakter, kemungkinan adalah 1, 2, 3 triliun ya, 2 triliun sekian. Nah jadi dengan menggunakan cara penyumbang jumlah seluruh sandinya adalah sekian ya, banyak. 1, 2, 3 sekian, 2 triliun sekian. Nah misalkan nomor plat mobil, terdiri dari 5 angka diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat ya. Jadi ada 7 karakter dalam susunan plat mobil, 5 angka dan 2 huruf. Perhatikan bahwa huruf dan angka boleh digunakan berulang. Fungsi ini kita kecuali jika disebutkan secara khusus bahwa tidak boleh berulang. Nah, karena tidak dibolehkan, karakter kedua dapat diisi dengan 10 pilihan. Angkanya diperbolehkan. Karakter ketiga 10 pilihan angka, karakter keempat 10, karakter kelima 10, karakter keenam harus diisi dengan 26 huruf, dan karakter 7 juga dengan 26 huruf. Nah, jumlahnya adalah 9 kali 10 kali 10. Kenapa 9? Kenapa 10 kali 9? Karena tidak diperbolehkan. Jadi 9. 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 26. Jadi ada 6.840 buah. Nah, kita masuk ke prinsip inklusi eksklusi di beberapa sel. Yang sebelum UTS. Sekarang kita akan melihat contoh penggunaan prinsip inklusi dan eksklusi untuk hukum kombinatorial. Ini seperti diketahui bahwa indikasi terkecil di sini kata byte ya. Setiap byte disusun dari 8 bit, dan berapakah jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Jadi di sini kita buat dulu. Untuk A adalah dimulai dengan 11, yang B-nya adalah diakhiri dengan 11. Satu, dan B-nya diakhiri dengan 1. Dan A dan B biasanya berawal dan berakhir dengan 11. A atau B adalah biasanya berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Di sini
Kita cari yang awalnya dulu. Yang awalnya, dia kan ada 8. Ada 8, ini ada 1, 2, dan 3. Karena di sini sudah diawali dengan 1, berarti apa namanya, abaikan tinggal isi yang kedua. Berarti yang diawali dengan 1 otomatis ada 1 atau 0, atau 0. Dia ada sistemnya ada 0. Jadi 2 pangkat 6 sebenarnya 64. Jumlah bit yang dimulai dengan 11 adalah 64 untuk aku sendiri. Lalu untuk yang di akhir ini juga sama, kan? Cuma beda posisi aja ya. Tetap ada 8. Ini 1, 2 sampai 8. Juga sama 1, 2 sampai 8. Tapi karena akhirnya sudah diisi, nggak bisa, yang belum bisa adalah ada 6 bit. 2 pangkat 6 ada 64. Lalu dengan cara sama juga jumlah ini. Lalu untuk yang apa namanya diawali dan diakhiri dengan 1 adalah ada 16. Nah, dengan menggunakan ekspresi maka jumlah bit yang dimulai atau yang berakhir dengan 11 adalah sebanyak A plus B dikurangin A dan B ya. Maka apa namanya 2 pangkat 6 gitu dikurangi 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 112. Terima kasih. Sampai sini dia mau ditanya. Masih muda ya. Masih tambah-tambah sama kalian. Jadi lebih agak sulit mengidentifikasinya sih. Seperti itu aja. Di sini ada soal latihannya. Oke, betul. Maaf ya. Apakah masih bisa dibuat prospeknya, Pak? Bisa-bisa aja sih. Cuman apa namanya kalau kalian tanya apakah saya bisa buat, saya bukan pemrogramer, bukan program gitu ya. Jadi nggak apa namanya secara teknikal produk saya nggak bisa gitu. Tapi kalau secara materi ini bisa nggak dibuat course-nya, bisa diajukan nggak untuk apa namanya skripsi, kemungkinan bisa. Kenapa saya bilang kemungkinan, bisa dibilang apa namanya jadi kalau untuk skripsi ini kan apa namanya algoritma yang jadi ketika kalian skripsi itu kan ada 2 hal ya saya bilang, maksudnya setiap kampus beda-beda model tipekannya. Adakah yang apa namanya bikin produk barang jadi, yaitu bisa bikin juga foto force. Cuman kalau dibuat foto force-nya juga plus minus nih. Plus minus maksudnya itu, tapi nggak apa-apa lah. Kita lihat depannya. Maksudnya bisa juga dibuat foto force-nya kemungkinan besar bisa dibolehkan juga. Ataupun dibuat algoritmanya untuk optimasi si des itu sendiri gimana. Maksudnya si des ini kan seperti ini. Algoritmanya udah ketahuan, ini begini, fungsinya juga udah ada gitu kan. Nah, gimana caranya untuk di-enhance lagi, ditingkatkan lagi tanaman. Apakah dengan tambahan des dengan dikombinasi dengan RSA juga bisa, atau simpelnya RSA dikombinasi dengan si CSAT teksnya itu lebih bisa juga. Seperti itu sih. Ada lagi? Oh iya, mumpung kalian masih awal-awal, kalau dulu saya kalau emang toh nggak paham dengan, maksudnya skripsi itu kan bagi saya angkatan dulu susah ya, masih ngeblank. Jadi biasanya saya privat tuh 2 tahun atau 1 tahun setengah. 1 tahun setengahnya saya udah cari-cari ini, udah privat buat bikin skripsi gitu. Maksudnya dari bentuk skripsi itu kayak gimana sih gitu kan. Terus sampai sekian
sih ada 5 bab, ada 6 bab. Itu di kampus saya dirangka masakan bab, atau kalau sekarang masakan kelima gitu ya. Terus lalu apa namanya sistem bab apa aja sih? Oh, dari 1 pendahuluan, 2 landasan teori, 3 biasanya itu metodologi, 4 itu apa yang bedanya? Biasanya itu cuma pendahuluan, landasan teori, metodologi, 1 isi, 5 itu kesimpulan. Saya lupa yang 6 itu apa gitu, 4-nya. Jadi 5 itu, 6 itu kesimpulan, 4 itu isi dari ininya, isi dari apa yang kita buat. 3-nya itu apa, lupa saya, metodologi apa ya, lupa. Jadi ada pasti ada macam-macam, ada beda-beda setiap kampus. Pada umumnya rata-rata ada yang 5, ada yang 4, ada 5 dan 6. Gitu. Kalau mau pakai ini bagus juga nggak apa-apa. Kalau ada mau pakai yang lain kayak bisa buat company profile, saya nggak tahu company profile masih di accept atau enggak ya. Atau buat sistem informasi dulu itu sistem saya itu sistem informasi keuangan, itu macam-macam. Kayak ada beberapa ya itu makanya banyak orang dari OPSI ini salah karena data terlalu banyak. Tapi bisa juga cari yang lain. Atau apa namanya, ada lagi yang coba deh buat lebih ke ini. Maksudnya udah gimana? Memang kalau di kampus, saya nggak tahu di kampus kita ada nggak seperti bilang nanti, kan ada beberapa kampus yang dimana ketika dinilai sebuah penelitiannya itu, makanya penelitian macam-macam. Ada benar-benar memang penelitian, ada yang apa namanya minimumnya doang gitu. Tapi kalau yang benar penelitian benar itu biasanya ada beberapa kampus ketika diuji materinya, oh ternyata materi ini bisa buat langsung S2 gitu ya, S2. Ya udah, ketika dia lulus jadinya S2. Seperti itu. Cuman kita kan ada di STTS kan memang ada ini ya, ada kerjasama dengan Malaysia kan. Apa memang bisa juga seperti itu? Ada yang double degree ya, double degree fast tracking, saya lupa. Apakah memang juga seperti itu atau gimana? Itu belum, makanya saya belum bisa lihat ini infonya gimana. Ada lagi yang mau ditanya? Atau mungkin mau ditanya, saya punya ide ini Pak. Diem, nggak ada suara kepada Ambika rusak. Oh iya, kalian tuh kalau lagi kayak gini biasanya ngapain di rumah? Kalau lagi apa namanya, habis kuliah kan sampai siang atau sampai sore gitu ya, biasanya ngapain? Biasanya kan nggak nih? Jawab aja nggak apa-apa. Nggak Pak, oke. Apa biasanya? Apa? Ya. Kerjain tugas, Pak. Kerjain tugas. Iya. Oke. Kalau tugas memang banyaknya dari saya, oke, untuk matematika diskrit kalau dibandingkan dengan lain, tugasnya paling banyak material ya. Kenapa, Pak? Karena kalau dikomparasi dibandingkan mata kuliah matematika diskrit dengan mata kuliah lain, tugas paling banyak tuh dari mata kuliah apa? Bapak sih. Bapak tiap minggu pasti ada. Oke, iya benar. Saya kadang juga ngerasa gitu sih. Tapi nggak apa-apa sih, Pak. Ya, betul. Supaya ngerti juga. Supaya memang karena kalau nggak dikasih tugas pasti nggak ini sih, jadi malah nggak ingat gitu. Karena saya juga ngerasain gitu kalau untuk yang hitung-hitungan tiap minggu ada gitu. Kalau nggak paling nggak dikasih tugas, dikasih double tugas di minggu keduanya lebih pusing gitu. Saya lebih suka lebih setiap minggu tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu ini juga, nggak terlalu susah.
susah gitu kan, kita simpel. Oke. Iya, nggak apa-apa. Lalu apa lagi? Ya sih, ada lagi mau ditanya mungkin. Oh ya, sepertinya untuk tetap muka masih agak jauh dari harapan kita ya. Sepertinya. Karena di DKI sendiri, di tempat saya, tapi nggak di DKI sih sebenarnya, di pinggiran Jakarta, masuk ke Banten. Tapi kan apa namanya, kerjanya di DKI juga, kerja di DKI juga, apa namanya, ini juga agak udah mulai menjalani COVID-nya. Di tempat saya juga udah, kalau awal COVID malah bisa dibilang nggak terlalu ya. Jadi tahun ini ada berapa belas orang di sekitar rumah saya tuh. Jika dia meninggal 4 orang, lebih 4 orang dalam waktu satu bulan. Jadi minggu pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi, ya mudah-mudahan cepat berakhir pandeminya. Mudah-mudahan nggak ada virus-virus baru lagi mutasinya. Karena ada yang virus yang ini ya, namanya yang lebih cepat relatif dari luar tuh. Oke, kalau gitu saya akhiri. Oh ya, yang tugasnya ada di film. Ada 3, di sini ada 3. UAS, oke, UAS bentar lagi. UAS 2 kali pertemuan lagi. Kita kan harusnya ada utang 1 ya. Cuman kalau saya lihat dari kalender akademik nggak ada hari buat ini, nggak ada hari buat ada hari buat ganti di Juli, di bulan Juli UAS itu. UAS itu kalian dapat kalender akademik nggak? Mana ya? Coba saya share ya kalender akademiknya. Hari nggak bisa. Ada
Nah, ini kalendernya. Kalendernya, jadi kita KKS itu di Juli ya, Juli tanggal 16. Tanggal 16 Juli di 2 kali pertemuan lagi. Jadi dipersiapkan. Saya nggak tahu setelah Juli kita libur berapa hari. Tapi kalau saya dulu kuliah sih liburnya 3 bulan. Itu boleh kalau coba deh kalian 3 bulan itu cari tempat magang. Jurusannya maksudnya posisinya apa aja. Banyak kok tempat magang, dan lagi beberapa tempat magang itu bisa pakai remote gitu ya. Kalau di Jakarta biasanya kayak gitu. Remote biasanya suka dikaji juga, lumayan. Gajinya lumayan. Antara per hari itu per hari. Antara sehari 100.000 atau kurang gitu. Antara 2 kali. Jadi kalian coba aja untuk internship. Terus kalau emang ya kan di antara kalian ada yang di luar Jawa ya, coba aja di ini gimana, apakah harus datang atau enggak. Ada yang biasanya sih nggak perlu datang, kalian tinggal dibuat akunnya, dibuat ininya, bisa dikerjain jadi jauh karena tempat apa namanya dekat tapi itu nggak tahu enggak. Oh iya, kampus Merdeka. Apa ya, untuk yang jadi gini, untuk yang apa namanya, saya belum baca lagi kampus Merdeka di kita. Yang maksud saya seperti ini, ketika kalian nanti semester 1 itu sudah selesai, semester ini ya, tahun pertama selesai kan ada libur nih. Libur kurang lebih kan lumayan ya. Saya 3 bulan gitu kan. Dulu saya kalau lagi itu nungguin banget libur akhir semester ganjil gitu. Maksudnya semester genap gitu. Karena sama-sama genap itu ada waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan atau 2 bulan setengah, di mana kita bisa pakai itu buat magang. Nah, magang ini ada macam-macam nih sebenarnya. Magang bisa, saya nggak tahu di kampus kita ini ada program atau enggak, infonya. Tapi yang kalau yang saya lihat gitu ya, untuk di beberapa portal job. Jadi kalau kalian buka portal job ini ada Jobstreet, ada namanya Fiverr, ada namanya Glean, ada namanya biasanya 3 ini udah bagus. Indeed, ada namanya ada namanya Indeed, terus biasanya situ Job Planet gitu ya. Nah, kalian coba deh. Yang biasa suka ada intern itu di Kaliber, Glean biasanya sama Indeed. Kalian coba untuk magang di situ, kayak magang di Shopee, magang di e-commerce, itu biasanya banyak kok mereka senang banget ngirim orang magang. Dicoba aja dibuat CV-nya pakai in English, nggak apa-apa, bilang kalau kalian cuma hanya bisa pasif aja, nggak apa-apa. Karena saya juga dulu Inggrisnya sempat aktif, makanya dipakai jadi pasif, aktif lagi pas waktu kerja di Jakarta gitu doang, karena lingkungannya. Jadi apa namanya, kalian coba untuk ini lagi dicoba di apply nanti setelah habis UAS gitu ya. Buat CV-nya pakai bahasa Inggris, tulis aja kalau kita apa, kalian interestnya kemana. Nah, setelah habis itu mudah-mudahan kalau emang bisa ya bagus gitu. Jadi buat modal kalian ketika kalian udah kalian udah kelihatan nih. Oh, karena HRD itu melihat dari pengalaman magang kalian. Sebenarnya kalau yang saya rasain sih dulu waktu di fresh grad itu, fresh grad itu banyak dicari karena apa?
karena gajinya itu mereka menerima apa adanya. Bukan apa adanya, dalam arti ada minimumnya gitu. Mereka menerima minimum gaji gitu. Jadi kalau kalian kerja itu memang ada beberapa perusahaan yang punya standar minimum gaji yang cukup baik gitu ya, dalam arti minimal UMR. UMR itu ada plus-plusnya gitu, kadang ada uang segala macamnya. Tapi kalau lagi pandemi ini biasanya dia bisa WFH, jadi biasanya cuma gaji pokok doang. Tapi ya itu udah bagus. Gitu. Karena punya internet, punya laptop, dan kita kerja lumayan dari rumah gitu kan. Gitu sih. Jadi kalau dia di graduate itu apa namanya, mereka akan terima dari hampir semua jurusan gitu ya. Mereka hampir semua menerima apa aja semua jurusan untuk posisi apa aja gitu, asal kalian mau mempelajarinya. Itu biasanya berdasarkan gitu. Jadi untuk modal di sisi lain adalah itu magang tuh biasanya dari HR itu lihat banget. Dua adalah skill itu aja. Jadi kan mau fokusnya kemana, jadi kami tentukan, dicoba-coba. Ada namanya saya pernah dapat jadi ada apa sih namanya, kita lihat ini Joko Kotim lupa. Waduh, itu saya lupa. Ada tuh step-stepnya dari pertama kita ngapain apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, ada dasar 1, dasar 2 sampai dasar tahap ini ya. Jadi ini aja coba-coba aja. Ada PHP, atau SQL, atau kalau yang coba ke sini memang hanya dicoba aja yang free-nya. Di Udemy-nya ada yang free course-nya, jadi dicoba aja. Coursera juga ada. Nah, ada nih data analysis free. Kalian coba pakai itu. Nah, yang tahu for free, tapi saya belum baca sih. Kalau saya ada pasar juga ada free-nya, dicoba. Ada beberapa yang free. Coba Coursera. Jadi di learning itu ada beberapa course itu yang pasti memang pasti free. Join for free mana ya itu? Itu sih. Oh ya, sama satu lagi ke LinkedIn Learning. LinkedIn. Nah, itu dia buat job-jobnya. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Salah. Kayaknya saya salah kirim. Saya kirim ulang ke all. Tapi one. Salah. Nah, itu dia. Apa namanya, untuk beberapa ada job lama sekali dalam
Coba ya. Oh ya, satu lagi. Kita cari dulu di sini. Fiverr. Kita bahas minggu depan. Fiverr. Fiverr bukannya untuk apa itu ya Pak? Freelancer. Iya, betul. Jadi gini. Apa ya? Jadi kalau kalian googling di YouTube nih, mencari duit dari Fiverr itu kan sebenarnya banyak hal yang simpel-simpel bisa kalian kerjakan gitu. Nggak harus yang skillnya wah gitu kan. Bahkan orang yang punya skill kayak entertain, tapi kayak cuma nyanyikan lagu dengan bahasa Indonesia gitu ya. Itu juga dia beli gitu dengan harga $5, itu kan lumayan. Jadi memang buat freelancer dia, tapi isinya macam-macam. Nggak harus yang ada data entry juga gitu kan. Buat ngisi data, ngisi kekosongan. Kalian dibayar $5 kan lumayan gitu kan. Jadi saya pernah pakai, cuman belum sampai ini, belum sampai apa sih namanya, belum sampai tinggi banget tapi belum berhasil untuk menghasilkan diri saya sendiri gitu di situ. Cuman ada beberapa waktu saya lihat di YouTube yang simpel-simpel, ada orang cuma hanya kerjanya cuma nyanyi kayak kostum apa, ternyata orang luar tuh ya mereka butuh juga gitu untuk hal-hal tersebut, untuk hal-hal yang simpel gitu ya. Oke, kalau gitu ya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.